Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala ibadihilladzi nastafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai titik ini Allah masih berikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, keistiqomahan dan kemudahan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kepadanya, beribadah kepadanya, yang dilanjutkan dengan majelis ilmu seperti ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Kamis yang mulia ini kita sudah menginjak tentang bab dan kewajiban terkait dengan tetangga kita. Tetangga ini merupakan orang-orang yang terdekat di antara kita. Bahkan ketika kita keluar dari rumah, ketika kita musafir, ataupun ketika kita tidak berada di rumah selama beberapa hari, maka tetangga inilah yang berhak untuk menjaga rumah kita, yang berhak untuk senantiasa mengawasi rumah kita, yang berhak senantiasa untuk menjaga rumah kita. Bahkan ada gambaran bahwa tetangga itu juga orang-orang yang senantiasa melindungi di antara kita. Maka tetangga ini, kata Nabi Muhammad SAW, dimuliakan dalam Islam dalam artian mereka yang senantiasa memenuhi kewajiban dan hak-haknya bagi orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Maka pagi hari ini kita akan membahas tentang hak tetangga. Inilah yang akan kita kaji bersama dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hak dan kewajiban orang tua, termasuk ayah. Sebelumnya kita membahas tentang hak dan kewajiban serta anjuran dan bagaimana tata cara kita terkait dengan silaturahim. Maka di bab ketiga di kitab Adabul Mufrad ini menerangkan, menjelaskan bahwa ada hak di antara kita, yakni bagaimana kita memuliakan tetangga kita dan bagaimana kita dimuliakan oleh tetangga kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Sami'tul Miqdabna Aswada yaqul sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu anis zina qalu haramun harramallahu wa rasuluh faqala la ayyaznir rajul bi asyri niswati ay saru alaihi min azniya bi amraati jari wa sa'alahum anisariqah qalu haramun harramallahu sallallahu alaihi wasallam wa rasuluh faqala la an yasriqa min asyraqati ahli abyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Dalam kitabnya aku mendengar Al-Miqdad bin Aswad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya tentang zina. Mereka menjawab haram. Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya baginya dibanding dia berzina dengan wanita tetangganya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang mencuri, mereka menjawab haram. Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mencuri dari 10 rumahnya lebih ringan dosanya baginya dibanding dia mencuri di rumah tetangganya. Hadirin Bapak mati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa hadis di atas ini adalah bagaimana peringatan keras agar kita tidak mengganggu tetangga kita, baik dengan perbuatan ataupun ucapan kita. Nah, di hadis ini disebutkan ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Wahai Rasulullah, ya, para sahabat ini bertanya tentang bagaimana hukum dari kita berbuat zina. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qalu haramun. Maka Nabi menjawab haram. Karena apa? Ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, la ayyazniyar rajul bi asyri niswati aisar alaihi min azniya bi amraatin jarihi. Kata Nabi Muhammad SAW, seseorang yang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya baginya dibanding dia berzina dengan wanita tetangganya. Artinya apa? Hukum zina ini adalah haram, kata Nabi Muhammad SAW. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran juga hukum zina adalah haram. Namun digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang yang berzina dengan 10 wanita lebih ringan dosanya. Artinya ini adalah kalau misalkan ada ahli zina, ya, digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu dosanya lebih berat, ya, ketika mereka berzina dengan wanita yang ada di tetangganya ini. Nah, jadi dosanya lebih berat lagi, ancamannya lebih berat lagi. Termasuk ada sahabat Nabi yang bertanya terkait dengan hukum mencuri. Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, qalu haramun, haram. Karena apa? Seseorang yang mencuri dari 10 rumah, ya, bisa kita hitung jarak rumah kita dengan rumah yang ada di samping kita, misalkan sebanyak 10 rumah, itu lebih ringan dosanya baginya dibanding dia mencuri dari rumah tetangganya, ya. Walaupun sudah pakem haram, namun kok misalnya ono wong sing berusaha untuk mengganggu tetangganya, maka dosanya lebih berat lagi. Walaupun kita, mohon maaf,
kita tidak zina, kita tidak mencuri. Artinya ada perasaan hati yang buruk terhadap tetangga kita, itu bagian dari perbuatan yang tidak baik. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita ambil ibrahnya. Maka jangan sampai kita memiliki prasangka buruk terhadap tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita senantiasa menyalahkan tetangga kita, apalagi bermusuhan, tidak saling sapa, tidak saling kenal. Karena kita ini adalah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya adalah manusia makhluk sosial dengan harapan agar terjalinnya silaturahim dengan tetangga-tetangga kita. Hadis ini juga menganjurkan bahwa kalau misalkan kita mengaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hindari dua hal. Kalau amal kebaikan kita sudah baik, maka kita harus menghindari dua hal, yakni sebagaimana yang Nabi contohkan tadi, sebagaimana yang Nabi waspadai ini tadi, yakni perbuatan zina dan mencuri. Walaupun kita hari ini berbuat baik, walaupun kita hari ini belajar Al-Quran, walaupun kita hari ini berdatangan di majelis ilmu seperti ini, namun mohon maaf, masih ada yang misalkan memiliki rasa permusuhan, rasa benci terhadap tetangga-tetangga kita, maka hari ini kita bersihkan bersama-sama dari hal-hal yang tidak baik itu. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun yang kita minta, maka hindarkan kami dari hati yang kotor, hati yang hasad, hati yang bisa dikatakan bertakabur kepada sesama manusia. Inilah kandungan hadis yang pertama. Yang kedua, salah satu hak tetangga adalah tidak dibuat takut dalam urusan harta dan keluarganya. Ya. Jadi ini ada anjuran di dalam Islam bagaimana kita memuliakan tetangga kita. Salah satunya adalah hak tetangga, jangan sampai kita buat kecemasan orang-orang terdekat kita terkait dengan urusan harta dan keluarganya. Kalau misalkan ada keluarga daripada tetangga itu yang ada di sekitar rumah kita, kok misalkan ada yang membutuhkan, kita tolong. Kalau misalkan ibu-ibu pagi ini masak, kok misalkan lauknya lebih-lebih, maka kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Nah, inilah salah satu perbuatan baik kita yang bagaimana akan ada balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis yang ketiga, tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan dengan cara memberikan berbagai bentuk kebaikan sesuai kemampuan dan menjauhkan gangguan darinya. Nah, inilah yang saya bahas tadi di pembahasan, bagaimana kita menjaga rumah tetangga kita tatkala orang-orang yang ada di samping rumah kita ini misalkan perjalanan, misalkan keluar rumah atau keluar kota selama 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya, maka di situ ada hak kita untuk menjaga rumahnya, ada hak kepada kita untuk senantiasa mewaspadai rumahnya. Salah satu bentuk hak inilah yang harus kita lakukan. Misalkan kalau kita diamanai untuk menjaga rumahnya, ataupun dititipi kuncinya, dipasrai untuk menyalakan lampunya, maka kita tunaikan hak itu dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, memberikan jalinan silaturahim terbaik kepada tetangga-tetangga kita. Artinya apa? Antara rumah satu dengan rumah yang lain-lainnya inilah kita harus senantiasa mendekatkan, harus bisa memberikan kasih sayang terhadap orang-orang terdekat kita. Karena tetangga dalam Islam adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, terkait sebagian perbuatan zina memiliki dosa yang lebih besar dan lebih buruk daripada perbuatan zina yang lainnya loh.
Jadi artinya apa? Zina ini sudah haram, zina ini sudah masuk kategori besar. Andai kata kalau misalkan hari ini kita yang masih memiliki rasa buruk sangka terhadap tetangga kita, maka hari ini kita bersihkan hati kita. Kita jaga pikiran kita untuk senantiasa berpikiran buruk terhadap tetangga-tetangga kita. Yang intinya adalah hadis ini menganjurkan bagaimana adab dan etika berbuat baik terhadap tetangga kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lainnya yang mengatakan, hadis ini sudah cukup populer ya. Saya baca lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Suraihin Huzairi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari Abu Syuraih Al-Khuzai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menerangkan hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berlaku baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau hendaklah diam. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga terdapat di dalam kitab Al-Bukhari ya. Sangat sahih dan sangat populer di antara kita. Kenapa Nabi Muhammad SAW ini menempatkan hadis yang pertama ketika kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita diperintah oleh Nabi untuk senantiasa berlaku baik kepada tetangga kita ya. Setelah kita beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, beriman kepada Allah, kita beriman melakukan kebaikan, amal soleh terus ya, istiqomah. Namun salah satu bukti keimanan kita kepada Allah dikuatkan lagi dalam hadis ini oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Falyuhsin ila jari. Inilah yang bisa kita ambil hikmahnya di pagi ini. Jadi apapun bentuk kebaikan kita, apapun bentuk wasilah kebaikan kita, amal soleh kita, istiqomah kita kepada Allah, maka jangan sampai kita berbuat dolim terhadap tetangga-tetangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Nabi Muhammad SAW, falyukrim dhaifah. Maka kita diperintah untuk memuliakan tamu-tamu kita. Nah, ini nanti ada di bab berikutnya. Dan yang terakhir dalam hadis ini, ketika kita mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Nabi, fal yakul khairan aw liyasmut. Maka kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Kalau kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita, lebih baik diam. Inilah yang bisa kita ambil ibrahnya terkait dengan kandungan hadis. Yang pertama, menimpakan gangguan kepada tetangga baik berupa ucapan maupun perbuatan dapat menghilangkan kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan hari ini kita berbuat dolim, berbuat jahat terhadap tetangga kita, tidak memuliakan tamu kita, ataupun suka berbuat kotor, perkataan fitnah, ya, apalagi ini tahun-tahun politik seperti ini, maka ini bisa melunturkan keimanan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, termasuk salah satunya adalah bentuk kedoliman kita terhadap tetangga. Ini salah satu bentuk kelunturan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tamu juga mempunyai hak. Karena itu setiap muslim berkewajiban untuk memuliakan tamunya dan menyambutnya dengan wajah yang ceria, menyegerakan hidangan makanan serta memberikan pelayanan sendiri. Nah, fadilah yang kedua ini adalah salah satu etika bentuk memuliakan tamu, ya. Salah satunya adalah kita harus menyegerakan untuk memberikan hidangan kepada tamu-tamu itu, entah itu dikasih minuman, makanan, dan lain sebagainya, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, sunnah meninggalkan ucapan yang mubah karena khawatir dapat menyeret kepada ucapan yang makruh atau yang menyinggung lo. Ya, jadi salah satu bentuk diamnya kita ini sudah bernilai ibadah, Bapak Ibu. Ya, daripada kita membicarakan hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik kita diam. Dan yang keempat adalah diam lebih baik daripada berbicara yang tidak berguna. Ya, inilah yang kita kaji pada pagi hari ini. Kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dimana isinya menjelaskan tentang adab dan etika muslim keseharian. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang bisa kita pelajari bersama ini adalah bagaimana kita memuliakan tetangga kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan memiliki kebaikan kepada tetangga kita, dengan cara kita berbuat baik kepada tetangga kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di Kamis yang akan datang kita akan lebih membahas tentang bentuk kebaikan apa yang harus kita lakukan kepada tetangga-tetangga kita. Ya, insya Allah ini akan kita kaji pada Kamis yang akan datang dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, senantiasa menjaga istiqomah melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun kebaikan yang bisa kita lakukan dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada orang-orang yang bermanfaat. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.